Martial Peak 3577. Yang Kai melangkah keluar dari celah di pintu tebal istana. 3 pasang mata menatapnya dari luar pintu. Mereka adalah 3 saudara perempuan, Hei Lian, Bai Lian, dan Boya. Boya tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Yang Kai. Ditatap oleh 2 saudara perempuan setengah Sein di tempat terkutuk ini benar-benar membuat stres. Yang Kai sedikit mengangguk pada Hei Lian dan Bai Lian dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan pergi sekarang." Hei Lian melangkah maju dan berkata, "Tuan, apakah Anda punya perintah lain?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Senior akan mengasingkan diri. Saya tidak punya perintah lain." Hei Lian mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyaksikan Yang Kai dan Boya pergi. Setelah meninggalkan benua Bailing, dia memanggil 500.000 penjaga es salju yang bangga dan memanggil pemburu angin. Yang Kai menaiki kudanya dan berkata kepada Boya, "Saudara Boya, Anda dan saya akan pergi duluan. Pengawal es salju yang bangga akan kembali dengan sendirinya." Boya mengangguk dan mengucapkan beberapa patah kata kepada 5 kota utama pengawal es salju yang bangga. Kemudian, dia dan Yang Kai berlari menuju gerbang realem di dekatnya. Di tengah jalan, Yang Kai bertanya, "Saudara Boya, benua mana di bawah Saint Bei Limo yang tidak memiliki setengah Saint yang mengawasinya?" Boya tidak tahu mengapa dia menanyakan ini, tapi itu bukan rahasia. Dia berpikir sejenak dan dengan santai memberinya daftar benua. Meskipun Bei Limo menguasai lusinan benua, tidak semuanya memiliki penguasa. Dia hanya memiliki selusin setengah Saint Overlord, totalnya kurang dari 20. Setengah orang suci mengawasi sebuah benua, dan lebih dari setengah benua dikelola oleh Raja Iblis peringkat tinggi, seperti benua bayangan awan. Kalau begitu mari kita pergi ke benua Tianwu. Yang Kai secara acak memilih sebuah benua. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai ingin pergi ke benua Tianwu, Boya masih merasa tidak nyaman. Dia merasa bahwa perjalanan Yang Kai ke benua Tianwu bukanlah hal yang baik. Pada saat yang sama, di manik dunia tertutup, Chang Tian berdiri di atas gunung yang tinggi dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke kejauhan. Di belakangnya, Raja Iblis pangkat rendah berdiri dengan tenang, gemetar. Itu menatap punggung Chang Tian dari waktu ke waktu, dan dahinya dipenuhi keringat. Raja Iblis pangkat rendah ini secara alami adalah satu-satunya penduduk wilayah yang baru diperluas ini, Huo Lun. Awalnya, dia cukup senang melihat seseorang dari ras yang sama di tempat terkutuk ini. Namun, ketika dia mengetahui identitas orang di depannya, dia tiba-tiba merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis. Tuan dari benua 100 roh, eksistensi yang sebanding dengan orang suci iblis, nama Chang Tian dikenal di seluruh wilayah iblis. Kenapa dia ada di sini? Kepala Huo Lun pusing. Orang rendahan seperti dia tiba-tiba melihat keberadaan paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Apa yang membuat Huo Lun merasa paling tidak nyaman adalah bahwa guru ini telah berdiri di sana sejak dia tiba, tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat dia merasa tidak nyaman, Chang Tian tiba-tiba bertanya, "Sudah berapa lama kamu di sini?" Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Huo Lun. Setelah dia bereaksi, dia segera menjawab, "Tuan, yang rendahan ini telah berada di sini selama lebih dari setahun." "Ketika kamu pertama kali datang ke sini, seperti apa tempat ini?" Chang Tian bertanya lagi. Huo Lun berkata, "Itu tidak jauh berbeda dari apa yang guru lihat. Hanya saja energi langit dan bumi dan prinsip dunia tidak sebaik sekarang. Bahkan wilayahnya telah berkembang berkali-kali dalam setahun terakhir. Mengapa ada perubahan seperti itu?" Yang rendahan ini tidak tahu. Huo Lun menyeka keringat dingin di dahinya. Yang rendahan ini ditangkap dan dipenjarakan di sini selama 2 bulan. Tiba-tiba, suatu hari, retakan besar muncul di langit. Kemudian, banyak fragmen benua bergegas masuk dari celah itu. Fragmen itu menghilang sebelum jatuh ke tanah. Itu merasa seperti sedang dicerna oleh dunia ini. Cerna. Chang Tian mengangkat alisnya. Tepat. Sama seperti cara kita makan di ras iblis. Hanya saja kecepatan pencernaannya terlalu cepat. Saat fragmen benua dicerna, beberapa perubahan secara bertahap terjadi di dunia ini. Huo Lun dengan hati-hati melihat ke belakang Chang Tian, ragu apakah dia harus memberitahunya apa yang telah dia dapatkan. Ketika dunia ini pertama kali berubah, dia telah mengambil banyak hal baik. Dia bahkan mengambil cincin luar angkasa dari setengah orang suci. Dia tidak tahu apakah penampilan Chang Tian di sini ada hubungannya dengan hal-hal itu, tetapi bagaimana jika Chang Tian ingin mengambilnya kembali? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan bahkan dalam 100 kehidupan. Saat dia mengkhawatirkan keuntungan dan kerugiannya, dia mendengar Chang Tian berkata, "Seperti apa retakan di langit itu? Seperti apa fragmen benua itu?"
Ceritakan secara detail. Huolun menelan ludah dan dengan cepat menceritakan semua yang telah dilihatnya selama setahun terakhir. Chang Tian tidak bereaksi dan hanya mendengarkan. Hati Huolun kacau balau. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan dibunuh oleh tuan ini di depannya. Tapi apa yang membuatnya merasa sedikit lega adalah bahwa Chang Tian tidak menyebutkan apapun tentang relik setengah sein. Benua Tianwu tidak dekat dengan benua Bailing, tetapi setelah meninggalkan 500.000 penjaga es salju yang bangga, hanya ada Yang Kai dan Boya, jadi kecepatan mereka secara alami jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, mereka berdua tiba di benua Tianwu. Setelah bergegas masuk dari gerbang realem, Yang Kai berhenti. Boya berbalik untuk menatapnya. Saudara Yang, mengapa kamu datang ke benua Tianwu? Apakah ada seseorang yang kamu kenal di sini? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tapi aku butuh benua ini. Kamu membutuhkan benua ini. Boya mengerutkan alisnya. Kakak Boya, tolong jangan tidak sabar. Tidak peduli apa yang kamu lihat nanti, tolong jangan terlalu terkejut. Yang Kai tersenyum padanya. Apa maksudmu? Boya tercengang. Yang Kai tidak menjawab. Dia baru saja membalik tangannya dan sebuah mutiara tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia melemparkan mutiara itu ke udara dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia menunjuk ke mutiara. Seberkas cahaya yang dalam melesat keluar dan mengenai manik-manik. Pada saat berikutnya, cahaya di langit tiba-tiba terhalang, dan bayangan besar menutupi tanah. Boya mengangkat kepalanya untuk melihat, dan mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Di langit, Roli bundar dengan ekor lebar muncul. Itu adalah makhluk aneh yang tampak seperti ikan gemuk. Makhluk itu panjangnya lebih dari 1000 li, dan bayangan yang ditimbulkannya menutupi daratan dalam radius 10.000 li. Ketika makhluk itu muncul, banyak retakan ilusi muncul di ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Boya dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitar benua itu bergetar. Lapisan riak luar angkasa yang jernih menyebar ke segala arah dengan makhluk besar itu sebagai pusat gempa. Dimanapun riak berlalu, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, Boya merasa seolah-olah seluruh benua Tianwu akan meledak. Roli. Ini bukan pertama kalinya Boya melihat Roli. Pada tahun lalu, dia selalu berada di sisi Yang Kai, dan dibawa ke benua yang menghilang oleh Yang Kai. Dia secara pribadi menyaksikan Roli melahap pecahan benua. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah benua yang menghilang, dan benua-benua itu compang camping, tanpa satupun bentuk kehidupan. Jadi, meskipun dia terkejut, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Tapi ini adalah benua Tianwu, dan benua ini masih utuh, dan masih ada miliaran bentuk kehidupan yang hidup di dalamnya. Bagi Yang Kai benar-benar ingin melahapnya, itu benar-benar gila. Saudara Yang, apa artinya ini? Boya menoleh dan menatap Yang Kai dengan dingin, niat membunuhnya tersembunyi. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, dan terus mengendarai Winchester. Tersenyum, Saudara Boya, apakah Anda sudah mengirim pesan kepada orang suci tentang kami datang ke benua Tianwu? Sepanjang jalan, trik kecil Boya secara alami tidak dapat disembunyikan dari Yang Kai. Dalam setengah tahun terakhir, Boya juga terus berhubungan dengan Bei Limo, tetapi Yang Kai pura-pura tidak tahu. Dalam rencananya, Bei Limo adalah orang kedua yang mengetahui rencananya setelah Chang Tian. Membiarkan Boya memberitahu Bei Limo sebelumnya akan menyelamatkannya dari kesulitan menjelaskan padanya. Boya berkata dengan dingin, orang suci sedang dalam perjalanan, Saudara Yang, tolong jangan membuat kesalahan. Yang Kai berkata, itu bagus, saya ingin berbicara dengannya secara langsung. Boya tercengang, dia tidak menyangka Yang Kai bahkan tidak akan peduli dengan Bei Limo. Namun, situasi saat ini berbahaya, dan jika dia benar-benar bergerak, benua Tianwu akan menghilang sepenuhnya dalam beberapa hari, dan satu-satunya yang bisa menghentikannya sekarang adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Winchester tidak bisa dianggap enteng, Boya masih berkata dengan dingin, Kakak Yang, tolong berhenti, kalau tidak jangan salahkan raja ini karena tidak peduli dengan persahabatan lama kita. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, karena saya sudah mulai, saya tidak bisa berhenti. Brother Boya, mengapa Anda tidak meminta pendapat Sein dan melihat apa yang dia pikirkan? Ekspresi Boya serius saat dia melirik Winchester di bawah Yang Kai, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan barang dan menghubungi Bei Limo, memberitahukan situasinya. Saat dia berkomunikasi dengan Bei Limo, Roli sudah membuka mulut yang cukup besar untuk menelan langit dan menelan bumi, dan jatuh. Diam-diam, kemanapun Roli pergi, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan di bawah tatapan Boya,
Sebuah kota tidak jauh langsung ditelan ke perut Roli tanpa jejak, dan jutaan ras iblis yang tinggal di kota itu tidak dapat melarikan diri. Ekspresi Boya tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan saat dia akan bertindak sembrono, Bei Lingmo menjawab. Melihat pesan Sein, Boya tercengang lagi, dan dengan marah mengepalkan tinjunya, Santo akan segera datang, saya harap brother yang masih bisa begitu tenang saat itu. Yang Kai mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di manik dunia tertutup, di atas gunung, Huolun berteriak kaget, Tuan, celah itu, setiap kali celah itu muncul di langit, pecahan benua akan ditelan ke dalamnya. Bahkan tanpa pengingatnya, Chang Tian sudah menyadarinya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat celah besar, dan ada sedikit harapan di mata Chang Tian. Sesaat kemudian, seperti yang dikatakan Huolun, potongan-potongan benua tertelan ke dalam celah. Seolah membenarkan kata-katanya, Huolun berteriak dengan penuh semangat, lihat, Tuan, saya benar, potongan-potongan ini akan segera dicerna setelah ditelan, dan tidak ada yang tertinggal.